salah satu perpustakaan di Jember yang terletak di RW 5 Kelurahan Jember Lor Patra. Perpustakaan ini didirikan oleh Bapak Iman Suliki yang bertekad untuk menumbuhkan minat baca bagi masyarakat. Kampung Baca, kita mengenalnya sebagai sebuah di tengah kota, menelusuri jalan setapak di sebuah gang kecil yang berujung pada sebuah taman baca di tengah padat penduduk. Saya semakin tertarik dalam gudang ilmu yang satu ini. Berawal dari mimpi puluhan tahun yang lalu kini terwujud menjadi sebuah taman baca. Saat ini total koleksinya lebih dari 2.000 judul buku. Aduh. Hai teman-teman, assalamualaikum. Hai, sudah lama ya? Iya. Tadi mana saja kok baru datang? Iya, banyak kegiatan. Silakan ini dulu. Kalian sudah mengisi? Oh, sudah. Perpustakaan adalah suatu tempat yang berisikan berbagai macam buku ataupun bahan pustaka lainnya yang ditunjukkan untuk seseorang menimba ilmu. Perpustakaan bukan hal yang baru di kalangan masyarakat, di mana-mana telah banyak didirikan perpustakaan, seperti di sekolah, di kantor, bahkan di kabupaten maupun di desa sekalipun. Inilah salah satu perpustakaan yang ada di kota Jember, yaitu Kampung Baca. Panjang sekali, tapi untuk Kampung Baca itu sendiri saya start tahun 2009. 2009. Apa sih yang sebenarnya menginspirasi Bapak gitu untuk membuat Kampung Baca selain dari hobi mungkin Bapak ya? Iya. Tentang perpustakaan dan seterusnya itu oke lah ya, mungkin bisa dipahami. Semua orang yang ingin mendirikan perpustakaan tentu punya semacam misi yang sama.
Adapun tentang kampung baca itu sendiri, ini berasal dari fungsi saya waktu itu sebagai ketua RT di sini yang melihat lingkungan saya seperti itu, ingin mengadakan sebuah perubahan sosial kecil-kecilan. Dan salah satu perubahan sosial kecil-kecilan yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan cara membiasakan orang membaca. Karena begitu orang itu otaknya diperkaya dengan informasi, tentu akan merubah cara berpikir dan perilakunya kan. Nah, itulah maka setelah berganti-ganti nama taman baca yang saya dirikan, namanya berganti-ganti. Ini ternyata tidak terlalu selling, tidak terlalu menjual ya. Yang satu ke kanak-kanakan sehingga yang datang hanya kanak-kanak seperti itu. Yang satu terlalu luas sehingga saya sendiri agak ini ya, karena kita pernah juga menggunakan nama Indonesia Membaca. Indonesia Membaca. Ya, itu tahun 1988 saya membaca Yayasan Indonesia Membaca. Lama Bapak ya? Lama. Baru tahun 2003 saya membuat yayasan baru dengan nama Kenakir Hikmah. Nah, di atas Kenakir Hikmah itulah saya membuatkan acara yang mengharapkan seluruh kampung itu mengidentifikasi dirinya dengan kegiatan membaca, lalu mengaktualisasi dirinya sebagai orang yang gemar membaca, yang itu nanti berujung pada tindakan lebih cerdas ya. Banyak sekali tuh ternyata Pak ya sejarahnya ini. Panjang. Iya. Kalau di kampung baca sendiri tuh kegiatan apa saja Pak yang biasanya dilakukan gitu? Yang rutin ya pinjam malam, peminjaman buku dan membaca di tempat juga boleh. Kemudian kunjungan. Jadi orang datang ke sini kadang tidak harus membaca, diskusi juga boleh, konsultasi juga boleh. Kalau cari jodoh, ya boleh juga. Kalau nemu, siapa tahu ya. Iya Bapak. Nangis juga boleh, nangis. Karena tempat ini kan cukup enjoy untuk nangis. Kan? Iya. Untuk terdengar. teriak-teriak mungkin Bapak ya di Nah, tapi karena di sini sudah baca, kesedihannya hilang, jadi nggak jadi. Oh, nggak jadi. Gitu. Iya. Lalu anak-anak itu saya fasilitasi dengan permainan-permainan tradisional dan permainan edukasi. Kemudian ada bermain musik, musik tradisional, ada seperangkat alat musik tradisional untuk bermain kayak ini. Iya. Bapak sendiri yang mengajarkan? Enggak, mereka belajar sendiri. Ya? Saya hanya nyediain ini, mereka ternyata anak-anak itu tanpa diajari juga bisa. Jadi yang bagi saya yang penting bukan hasil mereka bagaimana, tapi bahwa mereka melalui sebuah proses yang tertentu yang dengan apa yang mereka miliki bisa gitu. Nah, terus saya punya program unik yang kita kembangkan dalam bentuk wisata literasi yang tadi pagi Anda lihat. Dan hari Jumat kita punya acara rutin yang sekarang masih libur ini, siaran on air di RRI, Kampung Baca on air. Nah, karena semua itu mungkin masih ada celah-celah yang masih harus ditutup, terutama karena misi kami kan kalau hanya meliput pada wilayah kampung tentu sangat sempit ya. Kita ingin mencoba menerobos keterbatasan wilayah, karena sekarang sudah bukan zamannya lagi batas-batas wilayah itu menjadi kendala. Maka di internet, media sosial, kita punya banyak grup dan akun-akun yang bisa dimanfaatkan oleh publik untuk aktualisasi diri. Saya juga tadi saat berkeliling juga melihat banner itu ada kegiatan memanah. Itu sendiri kegiatan apa Pak yang ada memanah? Oh iya, ya itu memanah itu di
difasilitasi oleh sebuah kelompok namanya Archery Indonesia yang selain kegiatan bermain panah, kita juga memproduksi panahnya itu untuk dijual belikan. Sangat menarik Bapak ya. Kalau kita masuk ke dalam perpustakaan ini, Pak, sebenarnya kan buku-buku telah tertata rapi di dalamnya. Nah, pengelompokan bukunya sendiri itu berdasarkan apa, Pak? Apakah ada untuk khusus anak-anak, apakah ada untuk khusus remaja dan sebagainya, seperti apa? Kalau dibilang rapi sangat belum, karena sangat terbatas sumber daya yang ada dan jumlah rak yang tidak memadai. Ini penambahan buku kontinu, tetapi penambahan rak kan tidak bisa. Ruangan juga akan bertambah terus kalau buku ditambah. Karena itu saya membatasi yang koleksi-koleksi yang kira-kira cocok dengan apa yang kita tuju dan apa namanya sasaran yang kita ingin capai ya. Nah, sasaran kita adalah anak-anak, sehingga yang dibutuhkan buku cerita dan anak-anak. Yang kedua, anak-anak itu melalui proses pendidikan prasekolah yang diajar oleh guru-guru yang membutuhkan referensi. Nah, jadi di sini saya mengkonsentrasikan misalnya salah satunya pada memenuhi kebutuhan referensi guru-guru prasekolah. Lalu karena di sini ada mengisi budaya, ya, maka buku-buku yang berkaitan dengan budaya, seni, ya, prosa, puisi, sastra macam-macam itu bukan menjadi tujuan pengadaan koleksi. Selain itu agama. Nah, untuk menyempurnakan semuanya tentu kita tidak bisa meninggalkan koleksi yang sifatnya sains dan teknik sebagai melengkapi yang ada. Untuk pengadaan bahan pustakanya sendiri, Pak, nah, itu dari mana? Apakah membeli sendiri atau mungkin sumbangan dari pihak-pihak tertentu? Oh, banyak jalur ya. Yang pertama tentu kita berangkat dengan modal sendiri, memanfaatkan koleksi pribadi. Kemudian kalau ada rezeki ya beli, ya. Terus kalau ada yang baik hati ya disumbang, gitu ya. Kalau secara aktif kita juga mengajukan ke beberapa Instansi gitu. instansi ya, lembaga-lembaga yang berkhidmat dalam ini penyebaran literasi itu kan banyak itu 1001 buku, ya, dimana kita bisa mengakses buku itu dengan menghubungi mereka. Terus kita pernah menerima bantuan juga dari perpustakaan daerah itu sebanyak 300 judul. PT Temprina Jember ini kita pernah menerima beberapa kris gitu. Teman-teman dan ya, mantan murid dan mahasiswa itu yang masih berhubungan. Dan terakhir ya, ada ini perusahaan yang memberikan CSR-nya ke kami dalam bentuk buku dan perawatan yang lain. Kalau kita ya, kalau mekanisme peminjamannya sendiri itu bagaimana? Kan kalau kita lihat di perpustakaan itu kan kita biasanya mendaftarkan diri menggunakan kartu, atau kalau di sini bagaimana? Di sini kita bermudah sekali. Datang, Ya. bawa KTP, cari buku, bawa pulang, KTP-nya ditinggal. Kalau untuk anak-anak ini Mbak di usia 17 tahun? Kan dia punya orang tua, Oh iya ya. jadi orang tuanya yang harus tanggung jawab. Oh, kalau biasanya anak-anak datang ke sini langsung gitu Pak, baca-baca gitu Pak ya. Oh, kalau membaca saja di sini nggak masalah ya. Salah Pak ya. Nah, tapi kalau sudah pulang harus meninggalkan sesuatu. Ya. Nah, itu sesuatu itu yang bisa cukup menjadi ini adalah KTP. Kalau kartu pelajar bisa juga tidak berlaku, bisa juga sudah keluar dan sebagainya. Tapi kalau KTP
saya jamin itu juga aman bagi Iya. Pak, ini ada artikel Pak yang berjudul TBM Kampung Baca Museum Mini Peradaban. Ini disinggung mengenai program Ngota ini. Nah, itu kegiatan apa Pak ya? Kalau bisa dijelaskan mengenai program Ngota ini sendiri. oh itu saya kira opini dari Penulis ya? penulisnya Iya. ya, karena penulisnya mengamati apa yang kita lakukan di medsos, Iya. beberapa kegiatan kita, misalnya dengan membuat museum literasi. Iya. Museum literasi itu adalah proyeksi kita ke depan bahwa sementara kita hanya terbatas pada meminjamkan buku, maka kita akan tidak bisa melangkah jauh. Oleh karena itu ke depan di sini juga menjadi semacam museum literasi yang melestarikan warisan-warisan budaya literasi. Yang sementara ini sudah anak-anak sudah nggak tahu. Contohnya apa ya? Anda dulu menulis dengan yang pertama kali menulis kan langsung dengan pensil dan kertas toh. Iya. Belum pernah merasakan menulis dengan sabak. Iya. Nah, itu malah kertas langsung iPad, Iya. stylus. Nah, saya melalui periode zaman batu. Jadi saya nulis dulu pernah di atas batu. Oh, di atas batu Pak ya? Iya, namanya sabak. Sabak. Bentuknya seperti iPad, tapi dari batu nggak usah dicas. Iya, Bapak ya. Iya, sangat menarik sekali nih Bapak ya. Hmm. Harapan Bapak sendiri tuh untuk kedepannya itu bagaimana Pak untuk kampung baca ini, untuk para pengunjung, untuk masyarakat sekitar, harapan Bapak itu apa untuk berjalannya kampung baca ini? Ya, saya berharap pada diri sendiri supaya nanti bisa membuat kampung baca itu makin memberi manfaat. Kendala yang saya hadapi, kendala ini yang paling besar adalah akses jalan masuk. Sehingga misalnya ada orang datang ke sini, belum sampai ke sini sudah balik karena dikira di situ buntu. Iya. Nah, kalau malam gelap, padahal kami buka sampai malam. Ya. Kalau akses itu bagus, ya, kemudian ya, katakan
satu pertanyaan. Ditempel aja, ditaruh situ. Nah, pinter. Udah dulu. Sedang apa nggak main-main di sini? Senang di sini. Bagus nggak tempatnya? Bagus. Dia ini namanya siapa? Namanya siapa sayang? Siapa namanya? Namanya siapa? Senang nggak di sini ya? Senang ya? Betah main di sini? Betah ya? Nova. Ini dan dua toh. Nova. Selain membaca buku, menikmati wahana, di sini para pengunjung juga diajak untuk berkreasi. Salah satunya membuat permainan seperti ini dan topi ini. Jadi mereka tidak hanya membaca, tidak hanya menikmati, juga mereka akan mempelajari berbagai kreativitas. Terus berpacu
kita miliki.